Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Christian dari Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung TKI. Diberikan kesempatan untuk bersaksi mengenai proses saya mengambil keputusan untuk masuk ke saat. Saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan pada saat kelas 5 SD. Mungkin saudara berpikir, itu masih kecil atau lain sebagainya. Ya, benar. Karena setelah mengambil keputusan itu, saya bukan orang yang mencerminkan seorang yang mengambil keputusan menjadi seorang hamba Tuhan. Naik turunnya kerohanian saya, kenakalan-kenakalan saya yang saya lakukan. Bahkan sampai sekarang mungkin masih banyak orang yang meragukan saya. Tapi Tuhan terus menunjukkan penyataannya sampai sekarang, dan juga banyak konfirmasi-konfirmasi yang Tuhan berikan kepada saya. Sampai saya peka bahwa semua proses kehidupan saya membawa saya kepada panggilan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan juga ketika saya bercakap-cakap dengan Pak Wilfried, saya diingatkan bahwa jika memang Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan memampukan. Jadi saya memohon doa dari saudara sekalian untuk mendoakan saya agar dimampukan untuk dapat dilayakkan dan juga dimampukan ketika saya belajar di saat nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat datang di Doa Peniel. Biarlah ini boleh menjadi momen di mana kita boleh bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Jikalau saudara saat ini sedang mengalami pergumulan, kesulitan, dan saudara rindu untuk didoakan, saudara bisa menghubungi hotline doa yang tersedia di layar. Ataupun juga saudara dapat memindai barcode. Di sana akan ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa bagi saudara sekalian. Atau saudara mungkin mau bersyukur kepada Tuhan, ada jawaban doa yang Tuhan berikan, tuliskanlah di sana juga. Dan kami akan berdoa bersyukur juga atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan. Saudara, biarlah dalam momen saat ini ketika kita bergumul, biarlah apa yang kita rasakan itu tidak membuat kita meragukan janji-janji Tuhan. Biarlah pergumulan yang begitu berat yang kita alami tidak membuat kita kehilangan rasa percaya kepada Dia. Tapi justru sebaliknya, kita mau datang, kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Mari saya mengajak kita untuk menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau tenang di hadapan Dia. Dan biarlah hanya Tuhanlah satu-satunya di mana hati kita boleh tertuju dan berharap. Ya Tuhan, kemanakah kami harus mengadu ketika jawaban itu tidak pernah kami dapatkan dari dunia ini? Kemanakah kami harus berharap ketika segala sesuatu yang kami berusaha untuk andalkan ternyata benar-benar tidak bisa kami andalkan? Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami melalui Doa Peniel ini, kami menghadap tata kasih karunia Tuhan, untuk kami boleh melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan, untuk kami boleh merasakan dan mencicipi pertolongan yang datang daripada Tuhan. Berkati siap kami Tuhan. Mungkin saat ini kami bergumul, tetapi kami tahu ketika kami berdoa, kami tidak sendirian. Ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati siap kami Tuhan dalam Doa Peniel ini, baik melalui puji-pujian, firman Tuhan, doa yang kami naikkan kepada Engkau. Di sana kami boleh diubahkan hanya oleh Engkau. Berkati siap kami Tuhan. Ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, ketika mata ini masih dapat melihat mentari pagi, itulah bukti kebaikan Tuhan. Dan ketika nafas ini masih ada, itulah bukti dari kemurahan Tuhan. Mari kita mengingat kembali
kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biarlah kita mengingat Tuhan kita, cinta kasih Tuhan kita kepada kita. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Engkau sangat baik, bahkan terlalu baik bagi orang-orang yang seperti kami ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak terlihat itu. Di tengah seluruh dunia yang mengalami ketakutan, kekhawatiran akan COVID-19. Namun kami melihat ada pekerjaan tangan Tuhan yang tidak nampak namun sungguh nyata buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh dalam keadaan sehat, sekalipun kami harus di rumah, berbagai aktivitas harus terbatas, kami percaya semua itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang selalu ada bersama-sama dengan kami, keluarga yang dalam keadaan yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala pekerjaan, usaha yang masih ada sampai saat ini. Mungkin memang tidak berjalan seperti biasa, mungkin tidak ramai, tidak laris seperti biasa, tapi kami percaya ada kemurahan Tuhan yang terus menyertai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam keadaan yang seperti ini justru membuat kami semakin percaya kepada Tuhan. Justru dalam keadaan yang seperti ini iman kami semakin dikuatkan. Hati kami boleh tetap selalu percaya kepada Tuhan.
Kami sungguh bersyukur Tuhan, biarlah dalam momen ini boleh menjadi momen lompatan setiap kami, untuk kami mau selalu percaya kepada Tuhan. Mungkin di depan tidak kelihatan apa yang akan terjadi, tetapi hati kami selalu percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, melalui keadaan seperti ini, begitu banyak hal yang kami bisa syukuri atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya karena Engkau Tuhan. Di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, maka kami akan percaya Tuhan kepada Engkau. Biarlah kami boleh selalu hidup hanya percaya dan mengandalkan iman percaya kami kepada Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat dalam Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya mau mengajak kita bersama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan penyampaian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kasih yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami kembali boleh berdoa. Dan sebelum kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan
Kiranya Engkau menerima pujian itu dengan senang hati dan kami mau mendengarkan sabda-Mu. Tolong hamba-Mu berbicara atas nama-Mu dan setiap kami yang mendengarkan, kiranya Tuhan menyapa lewat firman. Terpujilah Engkau yang hidup Tuhan. Ini yang menjadi seru doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya Wilfried Johansen bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara semua di acara ibadah doa peniel hari ini tanggal 30 Juli tahun 2020. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang saya mau bagikan pada malam hari ini adalah daily office. Daily office. Mohon maaf, saya sampaikan ini dalam bahasa Inggris, tetapi jangan khawatir nanti saya terjemahkan apa sebenarnya yang mau saya katakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyampaikan khotbah ini didasari oleh suatu pertanyaan dari jemaat yang saya kasihi, salah satu jemaat dari Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah. Beliau yang bertanya kepada saya ini bukan orang sembarangan, orang yang setia dan rajin di doa pagi dan pelayan Tuhan yang aktif, maksud saya aktivis gereja yang aktif. Nah, suatu kali ibu ini berkata kepada saya, Pak Wil, kenapa doa peniel yang sedianya diadakan hanya 1 bulan sekali, sekarang diadakan tiap minggu? Rasanya Pak Wil, jadi doa peniel ini tidak jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu Pak Wil. Ya, jadi malah menimbulkan bahasa Jawanya Bapak Ibu, rasa blenger, begitu ya. Terlalu banyak. Bayangkan saja Pak Wil, ada doa pagi begitu, dan sekarang 1 minggu sekali harus ada doa peniel. Nah, firman Tuhan yang saya sampaikan ini ingin menjawab pertanyaan itu salah satunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tunjukkan sebuah gambar image di layar. Ini Bapak Ibu, ya. Cover sebuah buku. Ini adalah salah satu buku yang menjadi bacaan wajib kami rohaniawan Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung. Kami sudah membaca buku ini, jadi sudah menjadi kebiasaan setiap kali minimal setahun 2 kali kami membaca buku bersama. Setiap bab akan diberikan tugas kepada seorang rohaniwan untuk membahasnya. Nah, salah satunya adalah buku ini, Bapak Ibu, ya, The Emotionally Healthy Leader karangan Peter Scazzero. Buku ini menarik sekali karena buku ini menunjukkan bahwa kedewasaan rohani pada dasarnya mustahil akan ada dalam hidup seseorang tanpa dibarengi oleh kedewasaan emosi. Ya. Nah, saya tidak mau jelaskan tentang hal itu malam hari ini, tetapi karena saya membaca buku ini dan tertarik akan buku ini, terutama apa yang digumuli oleh penulisnya, buku ini kemudian membawa saya kepada buku yang lain, sebagaimana yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, ya, yang judulnya adalah Emotionally Healthy Spirituality Day by Day, A 40-Day Journey with the Daily Office. Nah, ini buku apa Bapak Ibu? Buku ini menarik sekali. Karena buku ini mengajak pembacanya itu untuk melakukan perenungan, begitu ya. Jadi berdiam diri, merenungkan firman Tuhan yang dipandu oleh buku ini, bukan sekali sehari, tetapi 2 kali sehari Bapak Ibu. Ya. Dan saya mempraktekkan ini selama 40 hari, saya ikuti itu Bapak Ibu. Nah, hasil perenungan saya itu saya posting, begitu ya, pagi atau sore atau siang dan malam di akun Instagram saya. Saya berusaha mendisiplin Bapak Ibu. Nah, sebenarnya buku ini diberi judul Daily Office. Nah, menarik sekali, saya jadi mengerti kenapa buku ini tentang doa tapi disebut dengan Daily Office. Kalau saya mau terjemahkan Daily Office itu adalah bisa diterjemahkan begini, pekerjaan ilahi harian. Pekerjaan ilahi harian, begitu ya. Loh, kok bisa begitu? Jadi Bapak Ibu sebagaimana yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, mohon maaf kalau dalam bahasa Inggris saya tidak sempat menerjemahkannya karena terburu-buru, tapi saya bisa jelaskan. Kata office, begitu ya, ada yang menerjemahkan kantor, itu sebenarnya dalam bahasa Latinnya itu adalah opus. Jadi kata office itu dari kata opus yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu sebagai pekerjaan. Jadi sebenarnya daily office itu bisa diartikan dengan pekerjaan sehari-hari. Tetapi pada zaman gereja mula-mula, kata office di sini, opus di sini, itu mengacu kepada pekerjaan ilahi. Di mana ya
Yang dilakukan adalah pada jam-jam tertentu, orang Kristen mula-mula, begitu, di jam-jam yang sudah ditetapkan, mereka ingin punya waktu khusus di mana mereka bisa berdoa dan tidak ingin diganggu oleh kegiatan yang lain. Saya ulangi, jadi daily office atau pekerjaan ilahi yang dilakukan harian oleh orang Kristen mula-mula itu adalah mereka sudah menetapkan secara teratur waktu ya setiap hari di mana pada jam tertentu itu mereka akan berhenti dari semua pekerjaannya yang lain dan mereka mengkhususkan waktu itu untuk berdoa, begitu Bapak Ibu. Ya, dan mereka anggap itu adalah pekerjaan ilahi, begitu. Opus work, ya, work of God, pekerjaan ilahi. Dan disebutkan oleh buku ini, melakukan daily office ini adalah salah satu bentuk spiritualitas Kristen yang paling tua, praktek praktek spiritualitas Kristen yang paling tua yang pernah dilakukan oleh orang Kristen mula-mula. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika melakukan hal ini, apakah melakukan doa secara teratur di jam yang khusus itu alkitabiah? Rupanya Bapak Ibu, banyak nabi-nabi di dalam perjanjian lama yang sudah melakukan hal ini juga. Sebagai contohnya, saya hanya menyebut dua saja. Yang pertama adalah Daud, Bapak Ibu. Kalau kita buka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-164, tertulis begini. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. 7 kali sehari aku memujimu karena kebenaran hukum-hukummu. Maka 7 kali dalam sehari memujilah aku akan dikau karena sebab segala hukum kebenaranmu itu. Bayangkan Bapak Ibu, 7 kali dalam sehari. Daud mengambil waktu 7 kali dalam sehari untuk dia merenungkan Tuhan. Menarik ya Bapak Ibu? Nah, kalau sudah begini, bandingkan jika kita diminta untuk melakukan doa Peniel sekali dalam seminggu. Sedangkan Daud melakukan hal ini 7 kali dalam sehari. Nah, kenapa Raja Daud melakukan hal ini? Menarik, saya akan bahas di bagian akhir daripada renungan singkat saya. Lalu kemudian, tokoh yang lain di dalam Alkitab yang melakukan daily office juga seperti ini adalah Daniel, Bapak Ibu. Ya. Daniel di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berbunyi begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tadi Raja Daud berapa kali? 7 kali. Sekarang Daniel berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Dan itu seperti ada frasa yang tertulis seperti yang biasa dilakukannya. Menarik sekali. Jadi kalau Bapak Ibu merasa setiap hari sudah melakukan saat teduh sekali dalam sehari, sebenarnya untuk demi kerohanian Kristen yang baik itu kurang. Begitu ya. Jadi ketika gereja memfasilitasi untuk Bapak Ibu ikut doa pagi, ada doa Peniel, Bapak Ibu seharusnya bersyukur. Dan Bapak Ibu saya yakin tidak banyak di antara Anda yang menyaksikan tayangan ini berdoa sampai 3 kali sehari. Bahkan seperti Raja Daud 7 kali dalam sehari. Tetapi faktanya itulah yang tercatat dalam Alkitab. Orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang dengan iman yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, akhirnya saya tiba di penghujung dari renungan saya. Mengapa Daud, Daniel, dan orang Kristen mula-mula melakukan daily office ini. Melakukan pekerjaan ilahi, menetapkan jam khusus untuk berdoa ini. Kenapa Bapak Ibu? Ada 2 hal yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Yang pertama, mereka melakukan itu di sela-sela rutinitas sehari-hari karena 1, mereka ingin hadirat Tuhan. Selalu mereka rasakan. Mudah sekali Bapak Ibu buat kita yang terhisap dalam kegiatan sehari-hari dan kemudian kurang menyadari hadirat Tuhan yang melingkupi. Bayangkan kalau kita misalnya kerja di dapur, kita bekerja di kantor, tetapi kita merasakan hadirat Tuhan, tentu kita akan meresponi semuanya dengan berbeda. Karena tahu Allah hadir bersama dengan kita. Nah, kebiasaan berdoa pada jam khusus seperti yang dilakukan oleh Daniel dan juga Daud ingin
Mereka ini ingin supaya di dalam kesibukan mereka apapun itu, mereka tetap ingat kepada Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita diingatkan untuk mengikuti doa Peniel, seharusnya Bapak Ibu merasa sukacita. Saya bersyukur di tengah-tengah pekan ini, di tengah minggu, gereja mengajak saya untuk berpikir lagi tentang Tuhan. Dan seharusnya Anda tidak menggerutu dan juga berkeberatan dengan hal itu. Ya, lalu yang kedua, yang terakhir, kegiatan doa Peniel ataupun daily office atau berdoa pada jam-jam tertentu akan membuat kita belajar untuk bergantung menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kok bisa seperti itu? Iya, bayangkan. Mungkin beberapa dari Anda berpikir begini, ngapain doa 1 jam? Waktu 1 jam itu saya bisa pergunakan buat yang lain-lain. Lebih efektif, pekerjaan saya akan beres, mengurus kantor, mengurus pekerjaan saya yang lain. Anda bergantung kepada diri Anda sendiri. Tetapi ketika Anda berdoa, Anda belajar untuk bergantung kepada Allah dengan bersikap seperti ini. Saya tahu, saya harus meninggalkan pekerjaan saya sejenak untuk berdoa. Tetapi saya yakin Allah yang kepadanya saya berdoa akan memelihara, akan merawat, akan menjagai semua apa yang saya tidak lakukan saat itu. Dan itu adalah suatu bentuk iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen seringkali berpikir bahwa segala sesuatu itu harus dikerjakan oleh saya. Dan biasanya belum tentu berakhir dengan baik, betul? Hanya Tuhan, Allah yang berkuasa itu, yang kepadanya kita berdoa, yang sanggup melakukan segala hal lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dan itulah sebenarnya makna doa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita seharusnya bersyukur kalau Anda dan saya masih bisa mengikuti doa Peniel. Pertama, camkan di dalam pikiran bahwa kita melakukan doa Peniel ini karena kita ingin di sela-sela kesibukan kita di tengah-tengah minggu, kita berpikir tentang Dia. Biarlah hadirat Tuhan itu melingkupi kita. Yang kedua, dengan mengikuti doa Peniel, kita mau belajar beriman kepada Tuhan. Ya, saya sudah bekerja keras, tetapi saya tahu untuk semuanya yang terbaik adalah ketika diserahkan kepada Tuhan. Karena doa itu sanggup mengerjakan lebih daripada apa yang saya pikirkan. Kiranya renungan singkat ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Mari saya mau mengajak kita semuanya untuk mengambil sikap doa. Mari kita akan bersama-sama bertelut, mengambil sikap bertelut dan masuk di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian sembari musik mengalun, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarkan hadiratnya melingkupi kita. Mungkin ada di antara saudara-saudari saat ini yang ketika mengikuti doa Peniel ini pikirannya begitu hiruk pikuk dengan pekerjaan yang belum beres, dengan tugas-tugas yang rasanya tidak terselesaikan. Mari beriman bahwa Dialah Allah yang luar biasa, yang sanggup mengerjakan lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kita bersama-sama berdoa. Bapak kasihan di surga, Tuhan, kami umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah doa Peniel ini mau bersama-sama berdoa. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menilik kondisi bumi ini, kondisi Indonesia kami, dan kota Bandung tempat kami tinggal, ataupun kota dimanapun kami yang sedang menyaksikan acara ini berada. Kami yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Kami mau berdoa ya Tuhan supaya Engkau turut campur tangan.
Engkau yang boleh segera melalukan pandemi ini Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh kembali bekerja, beribadah dengan normal kembali ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau mau menghiburkan, menolong ya Tuhan Yesus, menyertai keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong, kami mau berdoa untuk kerja keras dari para petugas medis, dokter, rumah sakit, di mana mereka berada ya Tuhan. Mereka yang berada di garis depan, yang mengambil resiko untuk bersentuhan dengan mereka yang sakit dan terpapar oleh virus ini Tuhan. Berikan kepada mereka ya Tuhan berkat-Mu. Berikan kepada mereka juga kesehatan ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk keluarga demi keluarga yang harus berjuang selama wabah COVID-19 ini Tuhan. Para orang tua, para ayah yang atau ibu yang harus bekerja mencari nafkah dan mereka terkena oleh dampak daripada COVID ini ya Tuhan Yesus, penghasilan yang menurun, bisnis yang menurun. Tuhan, kiranya berkat-Mu tetap melingkupi, tetap menyertai, tetap memberikan kepada keluarga-keluarga kecukupan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk guru-guru yang harus bekerja keras ya Tuhan Yesus, mengajar anak-anak dengan metode yang baru. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh tolong, dan anak-anak kami ya Tuhan Yesus yang harus belajar dengan keterbatasan yang ada ya Tuhan. Karena situasi ini kiranya kepada mereka tetap diberikan kerajinan, semangat untuk belajar. Bapa kasih yang di surga, Tuhan tolong untuk sisa daripada minggu ini. Kiranya kami ya Tuhan punya waktu yang teratur untuk datang kepada Tuhan. Kami tidak meninggalkan saat teduh kami. Kami tidak meninggalkan pembacaan firman Tuhan kami dan hidup berkomunitas. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya kami hidup makin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, kami mau berdoa untuk jemaat kami ya Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang saat ini menyaksikan yang mungkin sedang dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, kiranya Tuhan tolong, masalah kesehatan mereka yang sakit, kiranya Tuhan juga beri kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami supaya hidup kami makin hari makin memuliakan Tuhan, kami makin berakar, kami makin bertumbuh, kami makin berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi seru doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saya mau mengundang untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari bangkit berdiri. Mari kita akan akhiri ibadah doa peniel kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali berdoa untuk menutup acara ini. Bapa kasih yang di surga, demikian ya Tuhan rangkaian ada ibadah doa peniel kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan ingatkan kami selalu akan firman, dan biarlah hidup doa kami masing-masing ya Tuhan Yesus makin berkualitas. Kami makin bisa peka mendengar suara Tuhan, dan kami hidup di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Dan akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, mari mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk Anda yang rindu didoakan secara khusus, Bapak Ibu bisa melihat, bisa menghubungi hotline doa sebagaimana yang tertera di layar, atau Bapak Ibu bisa memindai QR code yang juga terpampang di layar. Jangan ragu, ada rekan-rekan rohaniwan yang akan berdoa. Sampai bertemu minggu depan di doa peniel. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu juga untuk mengambil saat teduh pribadi untuk berdoa masing-masing. Ucapkan syukur kepada Tuhan untuk acara ibadah yang sudah kita ikuti bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.